Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita membuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa sebelum belajar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pajak. Jadi kemarin sebelum UTS ya, teman-teman belajar mengenai penerimaan negara dan pengeluaran negara. Jadi pajak ini merupakan salah satu penerimaan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai atau melakukan pelayanan kepada masyarakat. Jadi tentu pajak ini sangat penting ya bagi kita, bagi negara kita untuk menjalankan roda pemerintahan. Nah, di sini jadi pajak itu merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi pajak ini bisa dibayar oleh orang pribadi maupun badan itu misalnya perusahaan gitu ya. Pasti perusahaan tuh biasanya ada bayar pajaknya. Kemudian kalau kita orang pribadi misalnya bayar pajak penghasilan, yaitu gaji setiap bulan. Kemudian kalau kita beli barang itu juga ada pajaknya seperti itu. Jadi itu merupakan macam-macam pajak. Kemudian untuk fungsi pajak ini ada fungsi anggaran, yaitu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluarannya. Jadi yang sudah Ibu singgung barusan tadi ya, bahwa pajak ini merupakan penerimaan negara yang kita gunakan untuk pengeluaran negara gitu. Kemudian fungsi sebagai pengatur, yaitu sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Kemudian ada yang namanya stabilitas, yaitu pajak sebagai penerimaan negara yang digunakan untuk menjalankan kebijakan pemerintah. Serta redistribusi pendapatan, yaitu digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, inilah fungsi pajak. Yang pertama tadi sebagai anggaran, kemudian sebagai pengatur ya. Jadi kalau pengatur ini jadi kan ada kegiatan-kegiatan rutin pemerintah, misalnya pembayaran gaji pegawai negeri. Nah, itu kan berarti pemerintah harus melakukan pengaturan bagaimana mengelola pajak ini supaya digunakan oleh untuk pelayanan kepada masyarakat seperti itu. Kemudian pajak dalam fungsinya sebagai pengatur ini dimaksudkan untuk mengatur perekonomian sehingga adanya pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, kemudian mengadakan redistribusi penghasilan serta stabilisasi ekonomi. Kemudian
sistem pemungutan pajak itu ada 3: official assessment system, self assessment system, dan withholding system. Kalau official assessment system itu sistem pemungutannya itu memberikan wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Sedangkan kalau self-assessment system itu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Kemudian ada withholding system, merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga. Di sini pihak ketiga itu bukan fiskus dan juga bukan wajib pajak yang bersangkutan, untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Di Indonesia sendiri kita menganut sistem self assessment. Jadi kalau self assessment itu misalnya nanti teman-teman bekerja sebagai misalnya wirausaha seperti itu ya, kan nanti teman-teman mendapatkan ada penghasilan dari wirausaha tersebut. Nah, nanti kalau di self assessment system itu teman-teman sendiri yang akan menghitung berapa pajak yang harus dibayarkan. Kemudian teman-teman juga yang membayar langsung ke kantor pajak seperti itu. Dan tidak lupa untuk melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Jadi kalau punya tadi ya, misalnya punya wirausaha, terus misalnya teman-teman nanti punya kantor pajak gitu ya, kantor pajak pun tetap ada pajaknya seperti itu. Jadi teman-teman harus memperhitungkan sendiri, kemudian membayar dan juga melaporkan. Itu yang ada biasanya namanya SPT ya, SPT tahunan itu dilaporkan. Kalau misalnya teman-teman itu bekerja di perusahaan, itu nanti otomatis akan terpotong. Jadi perusahaan yang akan menghitung berapa pajak yang harus dibayarkan. Nah, nanti setiap tahun nanti perusahaan bagian akuntansi nanti akan memberikan seperti SPT seperti itu. Nanti teman-teman yang akan melaporkan ya, sekarang itu lewat online ya, seperti itu. Kemudian untuk prinsip pengenaan pajak ada keadilan, kepastian, kecocokan atau kelayakan, serta ekonomi. Kalau keadilan berarti di sini beban pajak itu harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap pajak. Kalau misalnya gajinya di bawah 4,5 juta per bulan, maka tidak wajib bagi wajib pajak untuk membayar pajak seperti itu. Kemudian kalau misalnya dia memiliki penghasilan yang besar gitu kan, atau dia memiliki kendaraan mewah, nah itu tentu pajaknya disesuaikan kembali gitu. Jadi kalau yang punya kendaraan mewah itu biasanya pajaknya mahal gitu ya. Jadi keadilan ini yang dimaksud yaitu besarnya pengenaan pajak itu disesuaikan dengan kondisi dari masing-masing wajib pajak. Kemudian ada prinsip kepastian. Jadi di sini hendaknya tegas, jelas, dan pasti bagi setiap wajib pajak, sehingga mudah dimengerti oleh mereka dan juga memudahkan administrasi negara sendiri. Kemudian prinsip kecocokan. Jadi di sini jangan sampai itu pajak menekan wajib pajak, sehingga nanti wajib pajak akan dengan
suka dan senang hati melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah. Jadi maksudnya di sini adalah kan kita pakai self assessment system, sehingga butuh kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak. Jadi diharapkan wajib pajak ini dengan senang hati, dengan suka untuk melaporkan ataupun membayar pajaknya. Jangan seperti merasa beban gitu. Jadi pajak ini jangan sampai menakut-nakuti masyarakat gitu. Kemudian ada prinsip ekonomi. Pajak hendaknya menimbulkan kerugian minimal. Di sini maksudnya yaitu jangan sampai biaya pemungutannya lebih besar daripada jumlah penerimaan pajaknya. Misalnya biaya pemungutannya itu misalnya sosialisasi pajak gitu kan, ternyata sosialisasi pajak ataupun biaya pemungutan yang lainnya itu ternyata lebih besar dari penerimaannya gitu. Jadi di sini pentingnya prinsip ekonomi. Kemudian ada asas pemungutan pajak. Yang pertama, kalau yang ini menurut Adam Smith ya kalau nggak salah, ada equality, certainty, convenience of payment, dan efisiensi. Kalau equality itu pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. Ya, tadi mirip ya sama dengan keadilan. Kemudian certainty ini harus berdasarkan undang-undang, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum. Jadi pajak itu sudah diatur dalam undang-undang, beda jenis pajak, beda undang-undangnya gitu kan. Jadi besok teman-teman prodinya pajak ini diharapkan dapat memahami jenis-jenis pajak sehingga nanti ketika kerja dapat mengaplikasikan ilmunya dengan baik. Jadi di sini ada hukuman juga bagi yang melanggar pajak. Kemudian asas convenience of payment. Jadi di sini pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak. Misalnya di saat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau di saat wajib pajak menerima hadiah. Jadi biasanya kalau misalnya teman-teman besok bekerja, misalnya teman-teman mendapatkan gaji ya, nah maka gaji yang teman-teman dapatkan itu sudah dipotong pajak. Jadi nanti perusahaan yang akan membayar pajaknya kepada pemerintah. Jadi kalau misalnya hadiah, biasanya kan ada tuh hadiah pajak ditanggung pemenang gitu kan. Nah jadi hadiah itu ada ketentuannya juga yang harus dibebankan pajak. Dan ada asas efisiensi. Di sini biaya pemungutan pajak itu diusahakan sehemat mungkin ya. Jangan sampai terjadi tadi sama pemungutan pajak lebih besar daripada pemungutan pajak. Dari hasil penerimaan pajak. Oke, sekian untuk materi kali ini. Kita baca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.